hijau gede-gede banget, wah nangis. Terus kata mama, no turning back, itu gak bakalan pulang kampung sebelum kamu benar-benar ada hasil. Fondasi itu terjadi pada saat kita masih di bawah naungan bimbingan orang tua. Nah itu aku langsung ada anakku depan, sabar, sabar. Itu benar-benar pelatihannya tuh langsung gak perlu motivator lagi. Aku sendiri, aku lahir di Jakarta. Waktu itu di umur yang kedua tahun, papa meninggal. Dan pada akhirnya itu kami semua pindah ke Manado. Karena mungkin ada keterbatasan tinggi usia dan sebagainya. Waktu itu aku masih 20 tahun, karena kakakku itu udah 17 dan 18 tahun. Mereka memang udah SMA dan udah mau kuliah. Jadi pada saat kita pindah, yang dibawa tuh yang sebetulnya cuma aku aja tidur di sana. Dan kakakku karena mereka sekolah di Jakarta dan sekolah luar negeri itu, jadi kayak ya mereka udah punya kehidupan sendiri. Jadi mama mempunyai tanggung jawab menurut aku cukup berat sebagai seorang single mom pada saat itu. Dan dia latar belakangnya juga ya hanya menjadi seorang ibu aja. Dia bukan pebisnis atau dia memang ngurusin anak lah kayak gitu. Terus aku bisa menemukan passion aku di bulu tangkis itu di umur 45 tahun itu. Jadi bersyukur juga waktu pindah ke Manado. Jadi gimana ya? Jadi ada keluarga jauh sih ya, keluarga di Manado itu tiba-tiba mereka memang keluarga itu memang mereka main bulu tangkis gitu. Mereka main bulu tangkis, terus aku juga pada akhirnya keikutan. Maksudnya keikutan karena sering nonton. Dan memang kan pada zaman-zaman tahun berapa ya, 90-an pada saat itu bulu tangkis lagi heboh-hebohnya di seluruh Indonesia dan banyak pencetak sejarah dan zaman Santi. Dan pada akhirnya aku tuh kayak keikutan untuk bisa main dan ditemukanlah, maksudnya kayak mama dan keluarga itu memang kok anak ini bisa pukul, maksudnya kayak dikasih raket dan kok itu bisa langsung bukan langsung jago ya, tapi bisa kok dan raket tuh langsung seirama gitu, kepukul gitu. Jadi kayak ada, kan seharusnya anak umur saya juga, saya punya anak umur 2 tahun, diajarin pasti masih yang harus pakai balon dulu, harus pakai bola, bukan bulu tangkis. Tapi ini katanya mama pada waktu itu dia bilang, kamu langsung bisa, dari sekolah juga bingung gitu aja. Dan karena aku tahu namanya anak kecil ya, aku tahu karena aku bisa, aku langsung pede dong. Jadi pengen main terus. Jadi akhirnya ya enjoy banget dengan pengen latihan. Jadi pas masuk SD, pas TK gitu harus latihan dulu bulu tangkis. Pokoknya mau main bulu tangkis sebelum ke sekolah. Mungkin kalau mau lebih dalam lagi, aku dari latar belakang kurang sempurna juga. Papaku meninggal pada saat aku 22 tahun, berarti udah fatherlessness itu udah. Aku udah find out itu setelah aku 29 tahun. Ternyata aku kehilangan sama ibu seorang ayah ya. Selama ini gitu, yang aku cari-cari kenapa sih kok masih kosong gitu, walaupun aku udah berdoa sama Tuhan gitu, udah pergi ke gereja, join di komunitas dan sebagainya. Hal itu yang seharusnya karena again mama yang dia memakai peran dia sebagai seorang ibu yang mengarahkan aku dan sangat percaya akan kehidupanku. Karena ketika dia anakku ceweknya umur 11 tahun ditinggal di asrama, anak cewek, aku nggak berani tinggalin anakku di asrama umur 11 tahun. Tapi mamaku dengan keberanian, aku tahu dia pasti ragu-ragu, tapi karena dia pada akhirnya aku harus percaya anak ini. Tapi ya dengan aku telepon terus, jangan lagi ngapain, dan nggak takut karena takut anakku umur 11, apalagi udah menstruasi dengan teman-teman yang punya latar belakang background yang berbeda. Jadi aku merasa mamaku kasih aku bukan hanya tanggung jawab, tapi kasih aku kepercayaan yang sangat penuh, yang dimana aku harus bertanggung jawab atas kepercayaan itu yang mamaku kasih. Dari situ aku memikirkan bukan aku validasi minta, pasti akan ada minta validasi dari orang-orang, dari teman-teman, dari itu pasti akan doi pasti akan ada. Tapi karena tahu
fondasinya yang tadi kepercayaan hati loh yang dikasih sama orang tua gitu. Itu yang padanya membentuk siapa aku gitu dalam kehidupan perjalanan aku, mau itu berkarir, mau itu mau menentukan siapa pasangan hidupku. Itu kan itu luar biasa banget sih. Dan kalau pas aku punya anak jadi gila, gue gak berani, gue maunya ya gue nempel terus sama anak gue, malah gak apa-apa dia latihan ya waktu gue tapi nempel ya gitu. Tapi mamaku nggak seperti itu, dia benar-benar kasih 100% percaya sama pembina dan aku. Aku bersyukur punya orang tua, punya mama yang gini, dia tidak melihat anak ini kecil, dia tidak melihat bahwa anak ini masih kecil atau masih perlu dibimbing, tapi dia mengarahkan. Jadi aku belajar hal yang pada akhirnya dari umur 8 tahun itu, kehidupan aku, memang aku yang perlu tentukan, dan pilihan tuh ada di tangan aku. Jadi along the way ya, jadi ketika aku flashback, wah ini fondasinya terbentuk dari situ. Tapi karena aku pilihnya atlet, kita kan harus bertanding tuh setiap minggu, setiap hari. Setiap hari aku mengalami kekalahan, aku belajar namanya mengatasi kegagalan. Ketika lo dengar, aku pulang nangis, gede-gede banget orang di Jakarta, orang di Jawa gede-gede banget, pulang nangis. Terus kata mama, no turning back, itu gak bakalan pulang kampung sebelum kamu benar-benar ada hasil. Nah, jadi mama juga menurut aku bertumbuh bersama. Maksudnya adalah ketika tahu anaknya menghadapi kemenangan, mamaku juga karena dia udah tahu kehidupan yang hidupnya naik turun gitu loh, pasti kadang di atas, kadang di bawah. Jadi pada saat di atas, pada saat menang, ya udah latihan lagi. Jadi kalau pada saat ini ya bagus gitu, dan justru membuat dia tuh makin tahu bahwa Gracia kayaknya memang harus di bulu tangkis gitu. Memang dia sangat berbakat di sini. Kayak gitu. Jadi itu semangat itu, fighting spirit itu yang membuat aku tuh itu tertular lah kepada kehidupan aku. Fondasi itu terjadi pada saat kita masih di bawah naungan bimbingan orang tua. Itu the most moment yang bisa membuat sang anak itu menjadi siapa dirinya di yang akan datang, terlepas dari latar belakang keluarga. Makanya ketika aku tahu bahwa aku harus main bulu tangkis, itu bukan cuma meningkatkan martabat harkat keluarga gitu, tapi karena aku tahu tujuan hidup aku yang aku udah temukan dari kecil. Nah itu yang aku usahakan hingga pada akhirnya membuat aku oke, kalau udah usaha sampai dan makin lama makin gede ya, makin besar, makin dewasa. Ini atlet ada jenjang karirnya nih. Setelah dia umur, sebenarnya aku udah bonus banget sih, bisa 30-an masih bisa main gitu. Nah itu aku bersyukur sama Tuhan, aku masih dikasih kekuatan. Dan aku harus memikirkan dari umur 25, itu kalau gue kalah dan gue nggak juara, terus gue mau ngapain gitu. Itu hal itu yang pada akhirnya membuat aku berpikir bahwa harus ada jalan plan B-nya. Dari kecil yang tadi aku udah ceritain, dari kecil masuk pelatnas, habis itu masuk asrama, masuk pelatnas, terus habis itu 20, terus ada cedera, ada diskualifikasi dengan kegagalan itulah di dalam dunia bulu tangkis. Sebelum aku benar-benar pada puncak karirnya dan memutuskan pensiun, itu tuh dalam along the way itu atau in the middle time aku memikirkan apa yang aku harus lakukan di kehidupan life after sports itu. Jadi ada satu momen setelah aku pensiun, pada akhirnya aku bisa serumah sama suamiku. Serumah karena kita menikah pas pandemi dan pada saat itu aku masih berkarir sebagai atlet, jadi aku harus di asrama. Jadi right after wedding aku harus langsung balik ke asrama, suamiku ke rumah. Karena aku tipikal orangnya itu adalah yang punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan aku nggak mau gitu. Maksudnya kayak udah tahu, aku harus tahu dulu tujuannya apa gitu. Jadi habis itu yang mendirect aku ke situ, ke tujuan itu. Nah ketika aku ternyata tanpa sadar itu membuat aku kita tahu bahwa atlet juga hidupnya cuma paling 10 tahun atau 20 tahun. Jadi kalau gue nggak ngelakuin saran, gue nggak bisa waktu nih.
kata suamiku ya, dia bilang ya udah kamu sekarang mau ngapain? Gak tahu. Terus tapi percaya deh, denger deh, karena kamu harus percaya. Mungkin aku cuman kasih ini aja. Kamu ntar pasti setahun lagi kamu bosen tuh kalau di rumah. Tadi kan aku udah ceritain bahwa aku kekeh banget di dunia bulu tangkis. Jadi aku set my target bahwa aku harus berhasil. Aku harus sukses gitu. Nah, dalam perjalanan ke sana, ya pada saat aku teenager, aku bilang pada diri sendiri, aku udah berdoa sih Tuhan, kalau aku mau berkeluarga juga. Jadi tolong kasih berdoa bahwa tolong kasih pasangan atau pacar atau suami di masa depan tuh yang bisa menemukan aku sebagai seorang atlet. Itu waktu itu di teenager. Karena aku bilang nggak ada yang bisa mematahkan semangatku, even itu pacar aku sendiri, even itu hubungan pribadi aku dengan orang lain gitu. Jadi mendingan gue gak punya pacar, kalau ada yang aku misalnya jalannya udah ada belok dikit, udah salah nih, nggak boleh nih. Jadi aku memilih untuk gak apa-apa sendirian, dan aku betul dari umur 17 tahun sampai akhirnya 10 tahun tuh gak pacaran. Yang pertama yang aku dambakan dari umur 14-15 tahun yang aku udah doakan itu, dia itu ya pasti harus punya fondasi yang kuat itu dalam hidup ini, dalam dalam ketuhanan, dalam dirinya. Terus dia harus kayak gua, dia harus tahu prioritas. Ketika aku tahu dua ini, dan ketika Felix suamiku itu ya dekat, kita mulai ada pendekatan dan melihat wah kayaknya gitu, aku udah kerasa itu dari awal kita ketemu. Dan ketika lama terus kita ngobrol makin lama, kita pendekatan, dan yang membuat aku jadi lebih, kan pasti kita udah dalam masa penjajakan, udah pacaran ya, udah 1 tahun, terus kita pasti ada dalam namanya dua orang jadi saling kenal, pasti kan ada ketidakcocokan, ada yang berbeda dan sebagainya. Tapi yang membuat aku jadi stick to the same person dan aku tetap mau memperjuangkan relationship aku dengan Felix pada saat itu adalah ketika dia bilang bahwa aku pacaran sama kamu bukan karena siapa kamu, bukan karena latar belakang kamu, tapi aku ada di sini karena ini panggilan dari Tuhan. Tapi ininya karena dia tahu kita kehidupan, kan aku udah sama, kita pacaran 6 tahun LDR, seperti LDR. Kalau dalam setahun itu aku 200 hari, kan 310 hari, 200 hari itu aku pasti akan di luar negeri traveling, udah balik ke rumah sama, kita harus latihan dan gak boleh keluar kan. Dan dia tahan uji di situ kan. Tahan uji gitu. Setelah kita udah mau menikah, dari Olimpiade Rio 2016, aku bilang kita udah pacaran 2-3 tahun. Aku bilang kayaknya aku udah deh, aku udah cukup, aku mau berhenti dan aku mau menikah karena aku juga pengen punya keluarga dan punya anak. Dia bilang nanti kita mau ngobrol tentang pernikahan kita, tapi kayaknya aku masih dipanggil. Dia bilang dipanggil butuh apa yang kamu lagi lakukan sekarang, just ya bulu tangkis. Nah, dari support system yang seperti itu, yang pada akhirnya aku yang tadi mau berhenti jadi gak berhenti gitu. Tapi karena ada orang yang nunggu, ada orang yang semangatin, ada pacar semangatin, ada mama yang dari kecil berjuang, itu yang membuat aku semakin ingin melakukan lebih dan yang terbaik gitu. Push me to the limit, benar-benar sampai umur 34 tahun bisa tetap berprestasi gitu. Itu yang makanya aku juara bukan karena aku, tapi karena orang-orang di sekitarku yang bisa support aku sekarang luar biasa. Aku cuma merasa sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan aku. Dan seperti tampaknya apa yang diimpikan itu sepertinya tampaknya kayak ya aku memang pengen punya anak. Aku berhenti dari bulu tangkis itu salah satunya adalah memang aku pengen punya anak gitu. Jadi hal itu yang menjadikanku ketika jadi ibu, aku merasa aku
bersyukur banget Tuhan kasih hadiah paling indah dalam kehidupanku, dan aku ngerasa juga at the same time jadi merasa kayak aku nggak boleh menyanyiakan ini. Aku menjadi harus terus menjadi pribadi yang baik, yang terbaik versi aku setiap harinya, sehingga anakku juga bisa bersyukur bahwa dia mempunyai orang tua seperti kami dan seperti kita berdua. Butuh support system. Support system itu bukan cuma dari keluarga, tapi ketika kita tahu bahwa ada support system yang dari luar. Contohnya misalnya, aku juga sebenarnya dokter Mesti. Mas, ini harus gimana sih? Ini anak saya dulu. Nah, hal kayak gitu tuh yang perlu ada teman-teman atau sekitar komunitas yang kayak kasih masukan yang benar-benar aku nggak tahu apapun tentang anak ini harus diapain gitu. Gimana cara ngatasin anak GTM, cara anak itu aku harus belajar. Nah, karena ada support sistemnya itu dan karena ada edukasinya, aku jadi melihat bahwa perkembangan anak tuh tetap bisa seiring berjalan dengan apa yang kita lagi lakukan saat ini. Dan kita yang punya anak, kita tahu dia kelebihan dan kelemahannya dia ya. Dia bagusnya di mana nih? Apa yang kita harus tambah dan apa yang kita kayaknya jangan yang ini deh. Anakmu itu physically dia memang dasarnya DNA-nya udah nurun gitu. Nah, contoh yang aku selalu ajarkan sama Felis dan kita sepakat itu adalah komunikasi sama anak. Jadi dari anak itu lahir, dari si Jessia lahir, kita udah komunikasi sama dia. Mama mau pergi dulu ya 1 jam. Kamu di sini sama papa, sama sus, sama oma, disebutin tuh semua yang di rumah. Terbiasa untuk berkomunikasi 2 arah dari kecil. Dan ketika mama papanya nggak ada di rumah, mama papa harus pergi dulu. Jadi Jessia di rumah ya, sama dia akan main. Jessia baik-baik di rumah ya, nggak denger sus kalau makan, kalau oma lagi ngomong, lagi doa, nanti Jessia doa sama aja. Dia akan menerima itu semua. Terus yang aku surprise sendiri sih, maksudnya surprise sendiri dengan kalau kita bisa mengkomunikasikan itu. Ketika aku dan Felix dan oma atau orang tua suster waktu itu lagi pulang, dan yang harus jaga tuh kakakku yang dari rumah tinggal sama kita, dan mereka yang harus jaga. Dan Jessia ini bisa ya yang kayak tenang, nggak tantrum, dan nggak nyari. Bukan dia nggak jadi, mama mana, papa mana, lagi masih kerja, lagi keluar kota. Oh ya udah, dia main lagi. Jadi hal itu yang membuat aku jadi semakin ingin menstimulasi anak dengan cara yang tepat gitu, dengan tahu apa kelebihan dan kelemahan. Iya, itu memang afirmasi itu selalu yang kita juga ajarkan terhadap Jessia juga, karena aku mamanya mengalami yang namanya afirmasi dalam kehidupan itu sangat-sangat bermanfaat. Karena dengan afirmasi kita jadi tahu dan jadi tahu dasar bahwa siapa kita di dalam dunia ini. Jadi tahu who we are, who I am. Nah, ketika kita tahu apapun yang lagi terjadi, kita tahu siapa diri kita di dunia ini, apapun yang lagi terjadi di sekitar kita, kita bisa dengan otak yang dingin bisa mengerti, menerobos dengan segala macam proses yang lagi dihadapi pada saat itu. Nah, hal ini yang aku pengen banget Jessia juga ada dalam kehidupannya. Nah, itu yang aku terus-menerus afirmasi ke dalam kehidupannya. Jessia itu kuat, Jessia itu, jadi kita di kaca, Jessia kuat, Jessia hebat, Jessia anak Tuhan, anak yang bisa menjadi berkat buat sekitar. Seperti itu. Jadi hal itu yang semoga apa yang mamahnya dan papanya yang nggak sempurna ini juga bisa melahirkan hal yang sesuatu hal yang baik untuk kehidupan Jessia. Kita merasa anak itu punya privacy. Ya, kita nggak tahu anak Jessia akan jadi orang yang extrovert atau introvert. Kita belum tahu. Sekarang ya udah kelihatan sih dikit-dikit, cuman kita nggak tahu juga apakah dia senang privasinya dijaga atau tidak. Jadi aku nggak akan membuka itu. Kita nggak akan membuka itu sebelum tahu anak itu maunya seperti apa.
Ketika dia mau tampil, nyanyi dan sebagainya, dan dia udah tahu oh ternyata ada fans ya, ada ini, ada itu gitu. Ya silahkan. Gitu. Tapi kita cuma pengen banget jaga privacy sang anak aja sih. Setelah Jessia lahir, ngurusin anak itu dengan juggling dengan segala sesuatu. Aku nggak bilang not saying yang other things ya tentang bisnis, tentang apa, tapi untuk kita fokus dengan satu manusia, satu anak yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita, itu gini, itu indah banget, luar biasa banget. Tapi at the same time, kita selalu mengeluh sebagai seorang ibu tuh kayak, gila capek banget. Tapi ketika kita ngurusin itu ada sesuatu enjoyment atau hal yang tidak bahagia, sukacita yang nggak bisa dibeli pun dengan medali emas. Aku sampai, segini ya maksudnya perasaan capek sih. Maksudnya benar-benar lelah gitu. Ngurusin terus kita benar-benar perhatiin. Entah dia, bisa ngomong nggak ya? Kapan ya tempat bicara nih? Pokoknya bisa jalan, dan itu banyak banget insecurity. Nah, insecurity yang paling terbesar dalam kehidupan aku selama aku hidup itu pada saat aku punya anak. Jadi tuh belajar banyak banget yang namanya memang harus secure. Jadi seorang role model, karena kita role model anak kita. Gitu, harus secure enough. Kita harus bukan tampak kuat, bukan tampak sempurna, tapi kita harus jadi contoh untuk anak kita. Ketika misalnya, sekarang kan aku tinggal dengan mama aku ya di rumah, ada mama aku. Terus misalnya kita lagi, ini gini. Ketika aku udah mau naik, aku langsung ada anakku depan. Sabar. Itu benar-benar pelatihannya tuh langsung, nggak perlu motivator lagi. Anak itu adalah motivasi kita, itu benar kayak gitu. Ngelihat dia lagi gini. Tenang, sabar, terus harus lebih. Aku ngerasa pelatihan tentang mental, pelatihan tentang jiwa, semuanya itu terjadi dalam 2 tahun ini ketika aku juga membesarkan anak. Yang namanya at the same time dengan kita juggling, mungkin karena aku entrepreneur juga, dengan mengarungi beberapa hal, terus juga karena aku juga chair of Athlete Mission of Badminton World Federation, organisasi besar yang aku harus handle. Itu tanpa aku mengesampingkan gitu, semuanya prioritas aku adalah untuk menjadi seorang ibu saja. Yang ini adalah hal yang paling berharga. Regenerasi yang aku perlu ciptakan dia juga bukan menjadi seperti mamanya, tidak sama sekali, atau sebagai seperti papanya enggak sama sekali, tapi menjadi versi terbaik dia dalam kehidupan. Bagaimana untuk kita konsisten dalam harmonis dengan suami, hubungan suami istri itu. Aku dan suamiku dalam keadaan yang mengerti bahwa ketika aku dan suami satu hati, harmonis, segala sesuatu yang eksternal itu jadi mungkin challenge gitu di mata orang lain. Tapi aku merasa karena kita punya internal yang kuat, membuat aku dan Felix selalu harus ingat bahwa kitanya dulu nih harus secure, kitanya dulu yang harus bersatu, harmonis. Dan kalau ada masalah, kita selesaikan bareng-bareng. Udah sampai hari itu, masalah itu ya hari itu juga gitu, harus bisa diselesaikan. Karena anak itu akan melihat, tanpa kita perlu ke I love you gitu, dia akan merespon lebih kepada emosional kita. Emosi kita dia akan lebih merasakan. Waktu aku masih jadi atlet, aku harus memilih karirku dulu. Waktu aku sudah lepas dari semuanya, aku harus pilih keluargaku. Karena menurut aku itu prioritas gitu. Mungkin ibu-ibu di luar sana, teman-teman di luar sana mempunyai kondisi dan keadaan yang berbeda dan beda-beda dari setiap kita. Dengan punya prioritas, tapi ingat musim apa yang sedang kita jalani saat ini. Kalau kita tahu musik kita, itu kita gampang untuk memutuskan hal apa yang kita pilih. Musim itu contohnya misalnya sekarang memang waktunya ibu itu bekerja, bapak itu juga bekerja. Memang harus mungkin karena ada hal-hal yang
perlu karena kebutuhan keluarga ataupun apa, itu memang lagi musimnya. Kalau kita tahu musim kita apa, dan kita bisa juga juggling, balancing dengan anaknya nanti ini sama siapa, sama suster atau sama babysitter atau sama orang tua. Nah ini terus tanpa bondingnya juga harus tetap terjaga dan sebagainya. Kalau kita tahu musim kita apa, rasa akan lebih mudah untuk kita memutuskan kita mau pilih yang mana, karir atau keluarga. Kayak gitu sih. Harmoni dengan suami dan istri. Keharmonisan suami dan istri ini akan menentukan seberapa hangat kita dalam keluarga. Gitu. Jadi kalau ada masalah, misalnya datang anak ini kenapa ya kok dia tiba-tiba tantrum, dia tiba-tiba nangis atau dia tiba-tiba susah didekati. Itu aku dan Felix yang selalu harus cek kita berdua, bukan cek anaknya dulu. Ada yang salah nggak sih gue ngomong? Tadi aku ngomong tadi rada keras dikit sama kamu atau rada tasak dikit, itu buat jadi dia lebih tersinggung gak ya dia? Jadi aku minta maaf ya kalau aku tadi ngadip kayak gini. Jadi itu selalu cek kepada aku dan Felix, dan ini benar banget yang namanya anak itu adalah penolong. Anak-anak pada akhirnya jadi sumber kekuatan atau motivasi. Karena yang disadari itu adalah diri kita yang udah dewasa nih. Saya sebagai Gracia, Felix sebagai Felix, dan kita berdua yang harus berusaha mengerjakan pernikahan kita dengan baik. Karena ini dampaknya pada anak kita dan generasi kita. Itu ya yang saya pelajari selama di dengan Felix.